Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih sayang-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami telah berkumpul di sini bersama dengan saudara-saudara kami. Kami akan memulai perbaktian online kami ini. Ya Bapa, mohon Engkau curahkan berkat kepada masing-masing kami, juga pimpin kami semuanya ya Bapa yang telah berkumpul di sini. Ya Bapak, berkati juga yang mengambil bagian pada malam hari ini, dan berkati juga perangkat dan jaringan yang akan kami gunakan ini. Terima kasih banyak ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sebagai lagu pembuka, kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 88, yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Hasitompul, dan akan doa buka oleh Bapak Hasitompul. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam pergumulan kembali, Tuhan peliharakan. Saat bahaya menghampiri, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengar, Tuhan peliharakan. Kamu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hati, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umur. Tuhan Bapa kami yang berkata dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, bagi belah kemuliaan dari sekarang sampai sekarang. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, di mana Engkau telah menyertai kami, berkati kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan berbakti kepada-Mu melalui doa 100 hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati perbaktian kami ini, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka agar mereka dapat membawakan firman dan kesaksian dan doa
dan lagu-lagu yang akan dimenangkan dapat menjadi bagian dari kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi kami. Berkati juga Tuhan alat-alat perangkat-perangkat yang akan kami gunakan pada malam hari Tuhan, sehingga kebaktian kami ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu S. Uliga. Kepada Ibu S. Uliga, kami persilakan. Selamat malam dan selamat sabat. Kami ucapkan dari Malang. Selamat sabat. Dari Malang kami ucapkan selamat sabat kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya keluarga Sumatera Selatan yang telah mengundang kami untuk bergabung di dalam Zoom meeting. Nah, pada malam hari ini saya akan membawakan pengalaman kami selama kami melayani, khususnya pada waktu kami ditempatkan di Distrik Blitar. Di Distrik Blitar itu kami melayani 2 jemaat, Blitar Barat dan Blitar Timur, dan sebuah cabang sekolah sahabat. Nah, pada cabang sekolah sahabat ini kami melayani dalam sebulan 2 kali. Nah, pada waktu itu kami melayani ke sana itu kalau kami berangkat sesudah acara kebaktian gereja di Blitar. Kami pergi ke sana naik sepeda motor setiap jam 2 sore. Saya bersama seorang ibu guru yang bernama Bu Rening. Kami pergi pelayanan ke Bentengan. Nama tempat perjalanan ke sana itu kurang lebih 1 jam perjalanan dari kota Blitar. Pada waktu kami ke Bentengan itu, Bentengan ini posisinya tuh di atas gunung. Ya, jadi kalau dari atas itu kita bisa melihat kota Blitar pada waktu malam hari. Begitu sangat indah. Ketika kami membawa 2 sepeda motor, saya bergoncengan dengan anak saya, dan Bu Rening ini pun bergoncengan dengan temannya, anak-anak juga kami bawa ke sana. Pelayanan kami ke sana adalah untuk memberikan sebuah keterampilan kepada anak-anak yang berada di Bentengan. Mbak Rening ini dia mengajar bahasa Inggris, sedangkan saya mengajar untuk ibu-ibu yang buta huruf yang belum bisa membaca. Nah, kami pergi ke sana. Pada suatu hari ketika sesudah acara sabat di Blitar, kami pergi dengan memakai 2 motor dan saya bergoncengan dengan anak saya. Ketika sudah menanjak daerah menanjak perjalanan ke sana, salah satu motor yang kami kendarain ini kok bannya kempes. Ternyata kami carilah bengkel yang bisa memperbaiki sepeda motor ini. Akhirnya kami dorong dan kami dapat sebuah bengkel dan kami pun memperbaiki sepeda motor itu. Ketika sedang memperbaiki sepeda motor, saya tidak tahu bahwa anak saya ini berbicara dengan yang memperbaiki sepeda motor ini. Ketika kami berjalan mau berangkat ke Bentengan, anak saya ini bilang, Mami, yang memperbaiki kendaraan itu, yang menempel ban itu, Kristen loh. Kamu tahu dari mana? Saya tanya, Mas ini agamanya apa? Dia bilang agamanya Kristen. Terus kamu agamanya apa? Agamanya Kristen, kata anak saya bilang. Terus ketika dia berbicara lagi sama saya, terus saya bilang, Mami, dia tanya rumah saya di mana, saya bilang rumah saya di Blitar, di Jalan Turi. Mas, kalau datang ke rumah saya, nanti datang ya ke rumah saya. Di rumah saya itu ada tulisan selamat datang, katanya begitu. Nah, ketika dia sudah berbicara, saya undang begitu, Mami. Saya bilang bahwa rumah saya di Blitar, di Jalan Turi. Nah, kami terus mengadakan perjalanan ke Bentengan ini. Di sana sudah berkumpul banyak sekali anak-anak.
karena yang kami jangkau ini adalah anak-anak. Nah, selama kami di sana, kami mengadakan pelayanan sebulan itu 2 kali ke Bentengan. Pada suatu kali kami bergabung dengan YAPI yang ada di Purwodadi untuk mengadakan pelayanan live-in untuk daerah Bentengan. Nah, pada waktu itu kami mengadakan live-in di Bentengan ini bersama anak-anak YAPI, karena anak-anak di sana banyak sekali yang putus sekolah, yang sudah tamat SD, tidak sekolah lagi, yang lanjutkan lagi karena tidak ada biaya. Salah satu yang bisa menolong mereka adalah YAPI. Nah, kami undang YAPI untuk bergabung dengan kami dalam pelayanan yang ada di Bentengan. Nah, selama 3 hari live-in di sana, anak-anak YAPI ini mereka tinggal di rumah penduduk yang ada di sana. Mereka membantu untuk berkebun, yang kalau ada kebun, yang ke sawah, mereka pergi ke sawah. Nah, banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah, yang tidak melanjutkan sekolah itu tertarik dengan program yang diadakan oleh YAPI bersama dengan kami. Mereka sangat senang sekali, dan pada hari Minggu itu kami mengadakan ceriti klinik kepada orang-orang desa yang ada di daerah yang kami adakan live-in ini. Mereka sangat senang sekali karena anak-anak yang ada di sana sangat tertarik dengan apa yang kami lakukan. Dan ada sebuah keluarga, mereka itu hidup mereka itu di bawah garis miskin, mereka tidak mempunyai WC untuk membuang air. Kami bersama-sama dengan Ketua YAPI membuatlah sebuah WC atau kamar mandi kepada salah satu keluarga yang ada di sana. Hasil dari live-in itu ada sebuah keluarga yang sangat tertarik untuk menjadi Kristen dan mau belajar daripada gereja kita. Dan salah satu anak itu pun mereka akhirnya sekolah di Purwodadi. Dan sampai sekarang pun mereka sering kontak-kontak ke kami, menanyakan apa kabar kami, walaupun kami jauh daripada mereka. Nah, walaupun jauh jangkauan kami ke sana, walaupun banyak sekali jalan yang harus kami lalui, tetapi mereka sangat tertarik sekali dengan pelayanan kami yang kami lakukan, khususnya kami mengajar kepada ibu-ibu dan anak-anak mereka yang ada di sana. Biarlah melalui pengalaman ini, walaupun kita kecil di mata Tuhan, khususnya melalui anak-anak kita dapat menjangkau orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Khususnya bagi anak-anak. Dengan anak-anak mungkin, kalau kita orang tua mungkin agak susah bergaul dengan orang-orang yang belum kita kenal. Tetapi anak-anak mereka datang ke sana, mereka langsung berbaur kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan orang-orang situ pun bertanya, oh ini anak siapa ya, kok datang ke rumah sini? Kok anak siapa ya, kok datang? Mereka lebih tertarik, kok anak kota mau bermain dan bergaul dengan mereka. Biarlah melalui pelayanan kami, walaupun kami sudah tidak melayani lagi di Blitar, kami sudah pindah ke Malang, tetapi pelayanan kami itu tetap dikenang oleh mereka. Mereka tetap berkomunikasi dengan kita, sehingga pelayanan kita itu akan menjadi suatu berkat bagi mereka. Walaupun dimanapun kita pergi, nama kita tetap diingat oleh mereka. Sekianlah kesaksian ya, sebuah pengalaman yang saya dapat berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Biarlah ini akan menjadi suatu berkat bagi kita semua. Amin. Baiklah, terima kasih atas kesaksian yang telah dibawakan oleh Ibu Esulika. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Desi Hahaan. Ajaib ya
rindunya pacar dirimu, dilindungnya aku di cerah batu dari panas dan dahaga, dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditunduk oleh tangannya, ditunduk oleh tangannya. Ajaiblah Yesus, Juru Selamatku, yang angkat seluruh bebanku. Didirikannya aku tetap teguh sepanjang umur hidup. Dilindungi dari panas dan dahaga, dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditunduk oleh tangannya, ditunduk oleh tangannya. Bila aku nanti angkat Yesus di dalam kemuliaannya, selamatkan kasih-Nya yang sempurna, akan ku puji di surga. Dilindungnya aku di celah batu dari panas dan dahaga, dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditunduk oleh tangannya, ditunduk oleh tangannya. Amin. Terima kasih kepada lagu pujian yang telah dibawakan oleh keluarga Bapak Desiaan. Saat ini, mari kita bertenang diri, kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Urbanus Uliga. Udah. Artinya apa nih? Selamat malam, selamat sahabat Bapak Ibu. Selamat malam. Kita hanya melepas rindu dari jauh. Hitung-hitung bagi kami adalah napatilas. Melalui media komunikasi kita menghargai dahsyatnya teknologi sehingga kita bisa berkomunikasi dan bisa beribadah, berbakti kepada Tuhan melalui online seperti ini. Terima kasih secara khusus kepada keluarga keluarga Dr. Manawan Ulrik, Ibu Yosi yang menghubungi kami sehingga kami boleh berbakti bersama-sama dan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat sahabat bagi jemaat Ratna Palembang, bagi jemaat Pajo, dan juga jemaat Skojo. Sangat rindu kami, ya walaupun hanya bisa melihat dari jauh,
tapi sudah cukup mengobati rasa rindu kangen kami kepada saudara-saudara sekalian. Dimanapun kita berada, hanya doalah yang kita hanya sejauh doa kita satu sama lain, dan sejauh doa kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam pekan 100 hari berdoa ini tentunya, kenapa upaya 100 hari berdoa ini dijalankan? Jelas oleh karena kita diliputi oleh ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan, dan kekhawatiran yang meliputi umat-umat Tuhan. Nah, di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan seperti itu, doa bukan mengusir semua fakta dan kenyataan itu. Untuk menghadapi keadaan. Di dalam konteks 100 hari berdoa ini penekanannya adalah lebih kita kayak bagaimana kita namanya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum saya melanjutkan uraian firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan pada malam hari Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Oleh karena kami kembali bersekutu melalui pekan 100 hari berdoa yang membawa hati, pikiran, dan jiwa kami untuk menghargai lawatan Tuhan di dalam pekan ini. Tuhan mengajar kami, menuntun kami, memberikan kepada kami pemahaman bahwa Tuhan selalu Immanuel, selalu ya dan amin dalam segala kondisi dan keadaan. Dan bila mana malam hari ini firman Tuhan akan kami renungkan, biarlah kuasa itu boleh memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan, dan pencerahan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kami persembahkan doa di nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat yang sangat populer di telinga kita adalah Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan, ucap syukurlah. Ya, ucap syukurlah di dalam, ya, bila mana kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 20, syukurlah senantiasa. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya adalah di dalam segala keadaan. Jadi nampaknya ada dua hal yang perlu direnungkan adalah yang pertama adalah ucapan syukur lah, ya. Kemudian kedua dalam segala keadaan. Yang pertama menyangkut waktu, yang kedua menyangkut kondisi dan keadaan. Dan dari pihak Tuhan kita mau bahwa ucapan syukur adalah bahasa jiwa setiap umat Tuhan yang bergantung, berharap kepada anugerah dan pimpinannya. Itulah sebabnya ayat yang memiliki bobot yang sama pesannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ya. Jadi dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ada dua poin yang kita perlu hargai di dalam pesan ini adalah mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki syukur itu. Allah menghendaki ucapan syukur dari kita dalam segala hal. Jadi oleh karena Allah yang menghendaki ucapan syukur ini dalam segala hal, maka kita betul-betul perlu memahami, mengerti di balik ucapan yang kita ucapkan. Ya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, ayat yang sangat populer yang sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Namun malam hari ini bisa menemui kegenapannya adalah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang berikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan, dan bukan
masa depan yang penuh kecelakaan. Kita dapat 2 poin di sini adalah bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang penuh bahagia, masa depan yang damai, masa depan yang sejahtera bagi umat-umatnya. Dan kalau Allah selalu memikirkan yang baik, memikirkan yang sejahtera, memikirkan yang baik untuk umatnya, berbeda dengan kita memikirkan yang buruk tentang kita dan tentang sesama, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu baik keadaan adalah dikisahkan di dalam suatu kerajaan lokal dan pembantu raja memasuki sebuah hutan untuk berburu. Dan kelihatannya di satu kali mereka berburu ini tidak beruntung sehingga mereka nggak mendapat binatang buruan. Dan dalam kisah ini dikatakan sang raja dengan pembantu ini mereka beristirahat di bawah suatu batang pohon, dan sementara di siang hari angin sepoi-sepoi meniup raja dan pembantunya, dan raja pun tertidur dikatakan. Sementara raja tertidur, si pembantu raja ini membersihkan senapan yang mereka bawa untuk berburu, dan tanpa dia sadari pelatuk daripada senjata ini disentuh dan peluru meluncur mengenai jari kaki daripada raja dikatakan, dan jari kaki raja ini terlepas, putus. Singkat cerita, raja memenjarakan pembantunya karena dia sudah bersalah. Dan selama 1 tahun ini pembantu ini dipenjara karena hobinya adalah hobi dia berburu. Maka 1 kali dia pergi berburu sendirian dengan gairah semangat dia untuk berburu, dia jalan terus menelusuri hutan ini. Tibalah dia di perkampungan orang kanibal di dalam kisah ini. Dan ditangkaplah raja ini dan untuk dimakan. Nah, menarik saudara sekalian bahwa ketika dia ditangkap untuk dimakan, ada budaya kebiasaan suku kanibal ini harus diperiksa tamu atau mangsa yang mereka mau makan ini, dan mereka tidak boleh memakan manusia yang anggota tubuhnya nggak utuh, nggak normal. Lalu diperiksa, ternyata jempol raja tidak ada. Pada saat itu raja dilepas. Pada waktu dia dilepas ini dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kalau jari jempol kakinya ini tidak lepas, pasti dia sudah jadi sate. Sudah dimakan pada waktu itu. Dan akhirnya dia pulang ke rumah dengan ucapan syukur. Dan dia langsung ke penjara mengucap terima kasih kepada pembantunya. Kalau jari kakinya tidak putus, pasti dia dimakan pada saat itu. Kemudian saudara sekalian, dia minta maaf kepada pembantu. Saya minta maaf sudah memenjarakan kamu. Saya minta maaf. Kalau kamu tidak tembak saya, berarti saya sudah dimakan oleh suku kanibal. Lalu saudara sekalian, kembalinya sebaliknya, si pembantu ini katakan kepada raja, Raja, tidak perlu terima kasih dan minta maaf kepada saya. Saya berterima kasih kepada raja. Sebab kalau raja nggak memenjarakan saya kan selalu dengan raja kemana-mana. Bersyukur kaki raja, jempol raja putus dan tidak ada. 1. Saya utuh raja. Raja lepas, saya dimakan.
saya berterima kasih, bersyukur. Saudara sekalian, dengan putusnya jempol raja, dia bersyukur. Dengan dipenjaranya pembantunya, dia merasa bersyukur. Di dalam kehidupan ini kerap kali mungkin banyak contoh yang tidak terucapkan oleh kita. Itulah sebabnya judul renungan pada malam hari ini, mengucap syukur dalam segala hal. Sebagai umat-umat Tuhan, di mana Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya, tugas utama umat-umat Tuhan adalah mencari kehendak Tuhan, mencari rahasia Tuhan, mencari berkat Tuhan di balik hal-hal yang kita tidak ingin di dalam kehidupan ini. Itu tugas utama kita. Dan demikian, tahu bahwa dalam kehidupan ini tidaklah mudah untuk mengucap syukur dari perspektif manusia, dari hidayah manusia. Tapi bila mana Tuhan yang sebagai pencipta kita, sebagai Bapa kita, sebagai juru selamat kita, sebagai penebus kita, Dia berjanji kepada kita bahwa Dia akan memelihara, melindungi, dan Dia bekerja dalam segala sesuatu. Tugas utama kita mencari kehendak Tuhan, mencari perkenanan Tuhan di dalam hal ini. Ada 3 hal, mungkin tips atau tips bagaimana kita mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus percaya penuh kepada kebaikan Allah, bukan kepada kebaikan manusia. Bila mana kita percaya kepada kebaikan Allah, maka di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami, justru kita mencari kehendak Allah di balik peristiwa itu. Saya percaya selama COVID ini berlangsung, yang pandemik di seluruh dunia, Bapak Ibu, mungkin tidak cukup kata-kata yang kita lukiskan, menggambarkan. Mungkin ada kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang berlangsung di mana-mana terjadi. Saya tahu karena kami alami di jemaat kami di sini. Bahkan awal-awal ini lockdown ini, karantina wilayah, karantina keluarga ini, saya secara pribadi berkunjung ke jemaat-jemaat, malah saya ditolak, saudara sekalian. Nggak boleh kami melawat. Karena isu dari Jakarta, ada pendeta yang malah meninggal, ada pendeta Advent yang masuk ke rumah sakit karena COVID, virus corona, sehingga keluar surat dari pusat, pendeta-pendeta nggak usah melawat secara langsung, ya hanya melawat melalui media online, WA, dan video call ke anggota-anggota. Tetapi saudara sekalian, saya yang sudah terbiasa melawat langsung, saya harus pergi berkunjung ke anggota-anggota. Saat itulah saya kaget dengan sikap mereka, dan kadang kami hanya berdoa di pagar, dan lama-kelamaan mereka sadar kami harus masuk ke dalam dan berdoa di sana, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Satu contoh sederhana yang saya mau kisahkan di sini. Saya lebih tertarik dengan contoh sederhana untuk membuka pikir kita. Alasan kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan adalah di suatu pulau ada seorang yang terdampar oleh karena kapal nelayan mereka pecah, dan satu meninggal dikatakan dalam cerita ini, kemudian satu terdampar di pulau ini. Berbulan-bulan, bertahun-tahun dia di pulau ini, dan dia makan daun-daunan, buah-buahan, dan ikan yang dia tangkap dari laut, dan dia adanya. Lalu dia buat gubuk di sana, dan intensitas dia doa, keseringan dia doa betul-betul dilipat gandakan di hari-hari waktu-waktu sebelum dia ada di pulau ini seperti itu. Dan singkat cerita dikatakan,
dia doanya supaya ada orang yang datang menolongnya. Ada kapal, paling sedikit kapal nelayan bisa datang ke pulau itu mengambil dia. Tapi selama dia doa bertahun-tahun ini, 3 tahun dia di sana, gak muncul-muncul. Dan dia putus asa, saudara sekalian. Lalu satu kali dia keluar untuk cari makanan dan cari ikan. Dikatakan, gubuk atau rumah di mana dia buat di pulau ini terbakar, Bapak Ibu. Ketika gubuk ini terbakarlah, dikatakan, ada kapal nelayan yang lewat. Ada kapal nelayan yang lewat karena api yang menjulang tinggi melembung ke atas asapnya. Lalu nelayan ini datang ke pulau itu, membawa dia, mengeluarkan dia di sana. Tetapi sebelum nelayan ini datang, dia sempat menggerutu. Dia sempat menyesal, dia sempat sakit hati kepada Tuhan. Tuhan, sudah 3 tahun saya berdoa kepada Tuhan. Nggak dikirim-kirim orang untuk datang menolong saya. Gubuk yang saya punya ini malah terbakar, Tuhan. Tuhan, kayak apa Engkau, Tuhan? Sementara dia ngomong demikian, saudara sekalian, kapal nelayan datang menolong dia. Saat itu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, saya minta maaf Tuhan. Saya minta maaf Tuhan, minta ampun Tuhan. Saya sudah mengomel kepada Tuhan. Saya sudah menyalahkan Tuhan. Dikatakan, kalau nggak terbakar Tuhan, pondok saya ini, dan mungkin api dan asap ini tidak ada Tuhan, mungkin nelayan-nelayan itu tidak datang menolong saya. Saudara sekalian, contoh ini sederhana ini, sering kita mengomentari mungkin kata-kata itu yang muncul di benak kita, di pikiran kita, di ucapan kita, di kala seperti ini terjadi. Tapi Tuhan menuntut kita dan menuntun kita untuk mencari kehendak Tuhan di balik ini. Bila mana kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ayat yang sudah sangat populer, yang sudah sering kita dengar adalah, ya, ayatnya sudah selalu kita dengar adalah, di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya, bagi umat yang dikasihinya. Jadi yang perlu kita pastikan bahwa di dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, Allah bekerja. Ada Allah berkarya. Allah bekerja, Allah menuntun, Allah memelihara untuk menuntun kita untuk menemukan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menuntun kita untuk alasan mengucap syukur kepadanya. Kenapa? Ada 2 alasan yang sangat alkitabiah kenapa kita harus mengucap syukur. Karena hanya orang yang mengucap syukurlah yang dia bisa bahagia, bisa tenang, bisa damai di dalam kehidupannya. Bisa sejahtera hatinya. Itu sebabnya Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Hampir semua orang bertutur kata di suasana COVID seperti ini. Mungkin hati pikiran kita jauh dari kata ideal untuk mengucap syukur. Karena memang kenyataan dan pernyataan hadir bersama-sama. Menderita dan menderita. PHK di mana-mana terjadi, ya, PHK di mana-mana terjadi, dirumahkan. Anggota-anggota kami di sini banyak korban, saudara sekalian. Tetapi itulah alasannya kenapa kami harus datang ke rumah mereka, menghibur, menguatkan mereka. Saya katakan mungkin tidak cukup kata-kata kita mengungkapkan semua hal ini. Tetapi Tuhan memiliki 1000 alasan kita tetap mengucap syukur kepadanya. Cari kehendak Tuhan. Cari alasan Tuhan untuk kita mengucap syukur pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah, alasan yang kedua, yang pertama adalah
percaya kepada kebaikan Allah. Yang kedua adalah bandingkan penderitaan atau kesusahan yang kita alami dengan sesuatu yang mungkin lebih buruk, saudara sekalian. Ya. Contoh sederhana yang saya ingin sampaikan. Mungkin ada orang yang yang pakai mobil. Harus berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena orang lain hanya pakai motor. Yang pakai sepeda motor harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena orang lain hanya pakai sepeda dayung. Yang pakai sepeda dayung harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena lain ada yang hanya jalan kaki. Yang jalan kaki juga harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena yang lain yang nggak bisa jalan. Yang nggak bisa jalan juga harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena yang lain sudah berada di rumah sakit, tidak bisa lagi bangun. Yang nggak bisa bangun juga harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena yang lain ada yang mati. Iya, di tengah-tengah COVID ini, fenomena ini kita sudah tahu. Tetapi yang mati pun harus bersyukur. Kalau dia mati dalam Tuhan. Ya mati, kita mati dalam Tuhan, kita harus bersyukur. Karena Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah mereka yang mati. Bukan berbagi Tuhan. Inilah menderita, perlu kita ucapan syukur. Apa karena itulah menjadi ukuran di mata Tuhan, bukan di mata kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga, jangan terlalu melihat ke atas, selalu melihat ke bawah. Boleh kita melihat ke atas, melihat ke Tuhan kita. Tetapi dalam konteks di mana kita melihat orang yang lebih kaya dari kita, melihat orang yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih hebat dari kita, cenderung kita itu untuk menggerutu, untuk iri hati, untuk dendam dan dengki. Dan orang yang seperti itu tidak akan mendapat bahagia. Dan orang seperti itu dia tidak mengalami kedamaian, ketenangan di dalam kehidupannya. Tidak pernah dia merasa ucapan syukur kepada apa yang dirasakan, dialami oleh kehidupannya. Kita harus melihat ke bawah. Ada orang yang jauh lebih menderita dari kita, sebagaimana yang contoh yang saya katakan tadi. Ada hal yang lebih buruk contohnya. Yang buruknya begini, kita berucap syukur, mungkin kita kecelakaan ya, yang patah kaki kita hanya kaki satu yang patah. Ada lagi yang lebih buruk. Hal yang lebih buruk apa yang mungkin terjadi? Mungkin dua kaki kita yang patah. Kenapa kita mengucap syukur? Karena dua kaki kita yang patah, bukan dengan tangan kita yang patah. Ya. Yang patah dua kaki juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena hanya dua kaki saya yang patah. Tangan saya masih utuh Tuhan. Yang tangan satu juga mengucap syukur karena bukan dua-dua tangan saya patah. Yang patah tangan juga harus mengucap syukur karena bukan leher saya yang patah. Jadi hubungkan dengan sesuatu yang lebih buruk. Kemungkinan lebih buruk dari yang saya alami ini. Inilah alasan-alasan yang sangat kuat untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang leher patah yang mati pun harus mengucap syukur kembali seperti saya katakan tadi. Kalau dia dalam Tuhan. Hakikat daripada pekan doa 100 hari ini, saudara sekalian, hakikatnya adalah bukan menghapus seluruh kemungkinan yang akan terjadi. Karena banyak orang yang merindukan mujizat-mujizat untuk mengarahkan umat-umat Tuhan di era seperti ini. Paling sedikit ada 3 pesan
yang kita harus imani, kita harus jaga, kita harus pelihara adalah yang pertama, doa 100 hari bertujuan agar umat-umat Tuhan tetap menjaga kualitas ucapan syukur kepada Tuhan menghadapi segala kenyataan dan pernyataan ini. Dengan iman kita bahwa badai akan berlalu. Dengan iman kita harus percaya seperti itu. Kita tahu berdampak di organisasi, kadang-kadang kami gembala berdoa, doa dan puasa kami. Jadi Jawa Timur juga kami melakukan kegiatan seperti ini. Sore, pagi hari, dan sore hari kami lakukan gembala-gembala agar berharap bahwa masih gajian. Ya, bulan-bulan seterusnya perpuluhan persembahan anggota semakin menurun, kecemasan, kegemasan, kegelisahan secara manusiawi, saudara sekalian. Tapi kita percaya janji pemeliharaan Tuhan, ya dan amin. Itu yang kita perlu perjuangkan dan perlu gumuli di dalam kehidupan ini. 3 poin yang saya mau simpulkan pada saat ini. Alasan mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita ada di dalam sebuah kenyataan dan pernyataan bahwa memang kita sedang digiring kepada persiapan dan kesiapan kita kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itu esensinya. Inilah destinasi kita atau akhir dari segala pengharapan dan kerinduan kita. Dan bila mana kita menjalankan program 100 hari berdoa ini, poin saya yang sangat genting dan penting adalah bagaimana semangat pengharapan umat-umat Tuhan tetap lestari. Tetap kita berada di dalam keadaan siap sedia untuk menjalankan tugas pelayanan. Seiring dengan kegiatan KKR online yang mungkin berbeda di berbagai daerah, nanti minggu depan kami di Jawa Timur sudah mulai pekan doa, KKR online. Kami rindu juga Bapak Ibu, saudara-saudara dari Sumatera Selatan, bahwa hubungan kita, kedekatan kita sejauh doa. Tolong doakan, kami punya KKR online di Jawa Timur secara keseluruhan, walaupun mungkin waktu tidak sama, tetapi tidak memungkinkan, tetapi media online seperti ini tetap mengakseskan misi pelayanan pekerjaan Tuhan untuk tiba kepada umat-umat Tuhan, simpatisan dan calon jiwa-jiwa yang kami sudah ajarkan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap memberkati, melindungi, menjaga, memberikan semangat juang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara di Sumatera Selatan. Boleh menjadi doa dan kerinduan kami untuk tetap kita bersedia. Kalau kita tidak bertemu di dunia ini, satu komitmen kita bersama, bahwa surgalah tempat berjumpa kita yang tidak akan berpisah untuk selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini, kualitas ucapan syukur kita memiliki alasan oleh karena Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Urbanus Soliga untuk firman pengantar doa malam ini. Saat ini kita akan memasuki sesi doa dengan daftar doa yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp. Dan para pendoa yang pertama oleh Bapak Pendeta Asimbolon, lalu
Eh, Baiklah, kita akan mendoakan yang di Jawa Timur, minta kesediaan. Sekarang karena kalau kita lihat perhatikan ada banyak protokol kesehatannya, ada banyak aturan-aturan berkaitan dengan pekerjaan, sekolah. Jadi kita menghadapi masa yang tetap doa tidak lagi ini sih. Untuk mendoakan new normal, saya minta kesediaan Saudari Jessica Simanung Khalid untuk mendoakan. Baiklah, jika tidak ada lagi, kita akan memulai doa kita yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Alkan semua. Baik, kita berdoa. Suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Kita bertelut berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami puji muliakan nama Tuhan. Diagungkanlah Engkau, Allah yang punya rancangan yang indah untuk hidup kami. Engkau mempedulikan kami. Dan bahkan sesuai janji firman-Mu, ada rancangan-rancangan yang luar biasa yang Engkau berikan untuk pribadi-pribadi kami. Bapa di sorga, tentu kami sudah menikmatinya, dan kami dapat rasakan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, di balik semua kebaikan dan kemurahan-Mu, kami masih tetap dalam persungutan. Kami masih di dalam kekhawatiran. Bapa di sorga, malam hari ini kami memohon kemurahan-Mu. Tahirkanlah kami dari segala keterbatasan, kelemahan kami, dan bahkan pelanggaran-pelanggaran kami. Agar kami boleh layak di hadirat Tuhan. Yang akan menuntun kami, boleh bersyukur di hadirat Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah dituntun lewat firman-Mu. Biarlah Engkau akan mampukan kami untuk melihat perkara-perkara yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan mungkin pengalaman-pengalaman buruk boleh kami tinggalkan di belakang kami, sehingga hidup kami akan diperbaharui dan kami boleh menikmati sukacita di dalam menjalani hidup sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa di sorga untuk kemurahan-Mu. Engkau telah kirimkan hamba-Mu, Pendeta Uliga Urbanus dan juga istri yang melayani kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, kesaksian yang memberikan kami semangat untuk boleh terlibat menjangkau jiwa-jiwa yang akan dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Engkau berkati keluarga ini, berkati Ibu Pendeta, biarlah Engkau tetap mengaruniainya perkara-perkara yang dibutuhkan untuk pelayanannya. Demikian juga Tuhan dengan hamba-Mu Pendeta Uliga, berkati, biarlah kiranya pekabaran yang sudah dibagikan pada malam hari ini menuntun kami untuk boleh selalu mensyukuri akan berkat dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berikan kami Tuhan iman yang lebih besar.
Berikan kami keberanian untuk kami boleh menjalani hidup apapun yang ada di hadapan kami. Bahkan ya Bapa, di tengah-tengah krisis saat ini, kami umat-umat-Mu boleh mengangkat wajah kami bahwa Tuhan akan tetap memeliharakan dan peduli dengan kami. Sehingga kami tidak dikelilingi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami boleh berani menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini, biarlah juga Engkau akan menolong kami, agar kami tetap berserah di hadirat-Mu, di tengah-tengah wabah COVID-19. Engkau yang mengizinkan ini terjadi. Dan Engkau tahu kapan waktunya Engkau akan jauhkan ini daripada kami. Namun Tuhan, sepanjang ini masih bersama-sama dengan umat manusia, bersama-sama dengan kami, kiranya Engkau mampukan kami dengan berkat-berkat kemurahan-Mu. Berikan kami imun yang kuat. Biarlah Tuhan akan tuntun kami. Kami akan menjaga pola hidup kami sehat. Sehingga di tengah wabah seperti ini Tuhan, kami tetap sehat, bersukacita untuk memuji nama. Kami selalu datang ke hadirat-Mu. Di malam yang ke-78, kami tetap mendoa saudara kami. Kiranya Engkau Tuhan tidak jenuh mendengarkan seruan-seruan kami. Untuk hamba-hamba-Mu yang kami doakan berulang-ulang. Tuhan, kiranya Engkau akan berkemurahan untuk hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pemulihan. Seperti Bapak Daniel, Ibu Maina, Bapak Asep, Ibu Mimi, dan saudara-saudara kami yang dalam pemulihan dari COVID-19 seperti Ibu Deborah Panggabean dan juga saudari kami Elva. Tuhan kiranya akan menolong mereka. Tuhan akan memberkati yang membutuhkan pemulihan dan bahkan mungkin masih dalam penderitaan sakit. Kiranya Engkau Tuhan akan berkemurahan. Doa-doa kami yang kami terus sampaikan pagi, malam, dan sepanjang waktu. Kiranya Engkau Tuhan boleh mendengarkannya. Kalaupun kami mungkin kurang beriman untuk menyampaikan ini, kasihanilah kami Bapa, orang yang kurang iman, untuk mendapatkan kekuatan iman, agar Engkau boleh menjawab doa-doa kami. Bapa di sorga, pada malam hari ini, Engkau juga kiranya akan memberkati umat-umat Tuhan yang banyak pergumulan, yang mungkin menghadapi duka, seperti yang dihadapi oleh saudari kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati keluarga yang berduka. Tuhan akan pimpin mereka. Tuhan akan berikan kekuatan. Mungkin pergumulan ada masalah. Tuhan kiranya akan berikan jalan keluar. Tuhan akan menolong mereka untuk segala pergumulannya. Dengan demikian Tuhan, mereka boleh tetap menyerahkan dirinya dan selalu bersyukur di hadirat Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mengerti apa yang kami perlukan. Kami tidak bisa untuk mengucapkannya satu persatu, tapi Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkemurahan, mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Doa kami ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Bapa di surga, kami juga meminta berdoa untuk para anggota jemaat yang mengoperasikan taksi di Panama City. Biarlah Engkau boleh memberkati ya Bapa, karena mereka menggunakan layanan ini sebagai pusat pengaruh atau center of influence. Biarlah Engkau boleh memberkati layanan ini, sehingga melalui layanan ini banyak orang yang mengenal akan kebenaran Tuhan.
di Panama City. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kelompok kecil penginjilan Bakti Wanita Advent di Uni Nigeria Barat. Kiranya Engkau boleh memberkati para wanita Advent yang ada di sana. Biarlah Engkau boleh pakai para Bakti Wanita Advent ini untuk menjadi alat Tuhan, sehingga mereka dapat membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua tenaga medis yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19. Kami berdoa untuk hamba Tuhan Dr. EU Manawan, Dr. Iren Saputra, Dr. Maliaki Sinaga, Ibu Suryanti Sihaan, Ibu Berliana Nurcayadi, dan Saudari Uli Purba. Kiranya Engkau boleh memberkati hamba-hamba Tuhan ini pada saat mereka melayani di rumah sakit. Biarlah Engkau tetap pelihara mereka, ya Bapa, sehingga mereka tetap diberikan kesehatan. Dengan tubuh yang sehat, mereka dapat melayani orang-orang yang membutuhkan dan mereka dapat bersukacita di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk rumah sakit Advent yang ada di Medan, yang ada di Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Kiranya Engkau boleh memberkati lembaga Tuhan ini. Berkati para tim medis yang bekerja, biarlah mereka juga tetap Engkau berikan kesehatan. Biarlah Engkau boleh pakai hamba-hamba Tuhan yang bekerja di rumah sakit-Mu ini agar melalui pelayanan mereka banyak orang yang mengenal akan kebenaran. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang jauh daripada kami, yang masih tetap bekerja di perantauan dan yang berkuliah. Biar ya Tuhan, Engkau tetap pelihara mereka, Engkau lindungi mereka, dan Engkau jauhkan mereka dari COVID-19 ini. Sehingga bila mana kami mendengar kabar daripada mereka, anak-anak kami yang jauh daripada kami hanya mendengar kabar sukacita saja. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Engkau tetap memberkati umat-umat Tuhan di masa-masa pandemik ini ya Bapa. Biarlah Engkau yakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yakinkan kami dan berikan kepercayaan kepada kami bahwa Engkau akan mencukupi kami dalam kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk KKR online yang akan diadakan di Jawa Timur. Kiranya Engkau boleh memberkati KKR online ini, Engkau memberkati para panitia dan para pembicara dan bahkan media yang digunakan supaya KKR online ini dapat berjalan dengan lancar dan sehingga melalui KKR online ini banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, doa-doa selanjutnya akan disampaikan oleh hamba Tuhan Jessica Simamukali. Menyambung doa hamba-Mu ya Bapak Ibu Pendeta Pardede, hamba juga menaikkan doa permohonan kepadamu. Kami berdoa oleh karena pandemi yang sedang mewabah, maka negara kami menerapkan new normal. Berikan kami hikmat ya Bapak supaya kami boleh menjaga kesehatan kami dan kami juga boleh mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kepada kami dan supaya kami juga boleh terhindar dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga inti dan keluarga besar kami dimanapun mereka berada, sertai mereka dan berkati mereka ya Bapa dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka. Tunjukkan jalan ya Bapa kepada mereka melalui doa-doa kami, supaya mereka dapat mengenal kebenaran-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang rentan terkena virus corona ya Bapa. Tuhan berikan mereka kesehatan dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti kebaktian melalui Zoom karena berbagai alasan mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami, supaya di lain hari mereka juga boleh ikut bergabung kepada kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kepada setiap orang tua agar Tuhan memberikan hikmat dan kuasa kepada mereka agar mereka boleh mendidik anak-anak mereka selama masa isolasi di rumah ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk menerima siswa-siswi baru tahun ajaran baru di Lembaga Pendidikan Tuhan di DSKS ini ya Bapak, agar dapat dididik
seturut kehendak-Mu. Berkati juga semua murid, para guru, dan kepala sekolah ya Tuhan. Ya Allah yang maha mendengar, inilah dan doa permohonan kami. Jawablah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, untuk menutup perbaktian kita, mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 445 yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Pendeta Desi Manungkalit dan akan dilanjut dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta Urbanus Uliga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dosa
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi dan mencintai kami, hati kami, jiwa kami dipenuhi oleh sukacita besar pada malam hari Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Oleh karena kami sudah dipertemukan Tuhan satu sama yang lain, kiranya semangat yang berkibar berkobar dari hati kami untuk tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa agar rahmat dan roh Tuhan, kuasa Tuhan, boleh bekerja aktif kepada umat-umat Tuhan di Sumatera Selatan. Secara khusus hamba Tuhan Pendeta Hengki Wijaya selaku Ketua Daerah. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, agar dapat memimpin, menuntun umat-umat Tuhan untuk tetap berkomitmen dan bergairah untuk dalam persiapan kami melewati masa-masa yang sulit dan sukar, dan sambil senantiasa melayani bekerja bagi Tuhan, sementara kami mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami berdoa bagi seluruh pekerja hamba Tuhan di Sumatera Selatan. Tuhan berkati di dalam pelayanan, berkati dalam rumah tangga, berkati kesehatan masing-masing, berkati anak-anak, agar mereka tetap mengaminkan setiap persoalan yang datang menerpa, membentuk kami untuk mempersembahkan kualitas ucapan syukur kami yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi masing-masing jemaat rumah tangga umat Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati, agar kami Tuhan mampu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, sementara kami menghadapi pernyataan dan kenyataan, baik melalui sikap kami, kata-kata kami, dan pengabdian kami, senantiasa digunakan oleh Tuhan untuk mengucap syukur di dalam panggilan pelayanan ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kami mulai dari saat sekarang ini sampai hari Maranatha Tuhan datang, di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara perbaktian kita telah selesai. Biarlah kita terberkati melalui firman, kesaksian, dan doa-doa yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk pengumuman kami serahkan kepada Bapak Pendeta B. Simarmata. Mohon maaf, maksud saya Bapak Pendeta D. Simarmata. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Hari Sabat. Selamat Hari Sabat. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga. Istimewa untuk hamba Tuhan Pendeta Yohanes Biga yang sudah melayani kita dalam ibadah 100 hari kedua pada malam hari ini. Tuhan memberkati atas pelayanan yang sudah disampaikan malam hari ini. Baik, sebagai pengumuman untuk kita, besok acara ibadah Sabat kita akan mulai pada pukul 8 pagi dan diawali dengan acara ibadah khotbah, oleh karena pembicara kita Pendeta Jonathan Utara dari Amerika ada perbedaan waktu dengan kita, sehingga ibadah kita akan dimulai lebih awal, yaitu pada pukul 8 pagi dan dimulai dengan ibadah khotbah, lalu dilanjutkan ibadah sekolah Sabat. Kemudian untuk ibadah 100 hari berdoa, kita akan lanjutkan kembali pada sore hari
pada pukul 17.30 atau jam 5.30. Yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudara Jovan Kurambi, lagu buka lagu Sion nomor 175 keluarga Pendeta Orun Kurambi, doa buka Ibu Arun Kurambi. Kesaksian disampaikan Ibu Grace Tauran Kalengkongan, lagu pujian keluarga Bapak Boy Makadada, firman penghantar doa Pendeta E. Tauran, materi dari Fokus Doa. Dan untuk pendoa kita besok malam, yang pertama Bapak Tondo Prayitno, pendoa yang kedua Ibu M.Y. Simatupang, dan pendoa yang ketiga Saudari Sarah Sinulingga. Lagu penutup lagu Sion nomor 98 keluarga Bapak M. Siaan, dan doa penutup disampaikan Pendeta E. Tauran. Inilah yang melayani kita dalam ibadah 100 hari berdoa untuk besok sore di hari yang ke-79. Inilah pengumuman untuk kita pada malam hari ini. Kalau ada pengumuman tambahan dari pendeta sekolah atau jemaat, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kami sampaikan kembali terima kasih secara khusus untuk keluarga hamba Tuhan, Bapak Pendeta Urbanus Uliga bersama dengan Ibu yang sudah berkenan melayani umat-umat Tuhan di Kota Palembang dalam ibadah 100 hari berdoa. Tuhan memberkati keluarga Pendeta Urbanus. Terima kasih Pendeta. Kami juga menyampaikan terima kasih oleh karena sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang dalam ibadah 100 hari berdoa untuk Ibu Verona. Selamat sahabat, Tuhan memberkati Ibu. Ibunya yang ngecek, terima kasih. Ngomong papi, terima kasih. Terima kasih juga untuk keluarga hamba Tuhan Pendeta Gunawan Nabut dari Jawa Timur yang sudah bergabung pada malam hari ini. Tuhan memberkati keluarga pendeta. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih juga untuk saya lihat Bapak yang P3 Pro, boleh kira-kira. Selamat hari Sabat, kami Kutomo dari Pondok Gede, Bekasi, Jakarta. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung. Tuhan berkati. Kami juga menyampaikan terima kasih dan selamat sahabat untuk keluarga Bapak Wilce. Wilce. Ya. Tuhan Mertuanya Pendeta Uliga itu Pendeta. Sama sahabat. Selamat malam. Kemudian keluarga Bapak Sumarno. Selamat sahabat semuanya. Sahabat Bapak Sumarno. Ya, selamat sahabat. Yang lain sudah menjadi bagian keluarga besar umat Tuhan di Kota Palembang. Keluarga Sembiring, keluarga Pangemanan, Ria Utagalu. Terima kasih Tuhan memberkati keluarga yang setia. Semuanya. Baik, sampai di sini ibadah kita malam hari ini. Kita bertemu besok jam 8 di acara kebaktian Hari Sabat. Kami ucapkan selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Sabat. Pendeta Liga, Kak Sri, apa kabar? Terima kasih Pendeta Hengki sama Ibu. Terima kasih Pendeta Uliga sama Kak Sri.
banyak bangga ya. Pendeta Uliga di mana sekarang melayani? Di Rampal, Ibu. Oh, Terima kembali kasih. ke Malang ya? Di Rampal, Bu. Oh, salamlah untuk semua ya. Kita rindu Pendeta Hengki juga datang juga ke Malang begitu loh. Buat kakak dulu di sini, kangen kami. Anak-anak tampilkan anak-anak si kecil udah segede stop. Iya, ya. Salam dari ke Palembang mana? Cherry ya, Cherry. Cherry dulu. Oma bilang. Ayo Oma gitu. Bella. Bella. Bella, Cherry. Bella. Keluarga Pendeta Nabur. Selamat sahabat, Gavin, siapa? Bella. Selamat sahabat. Besar-besar semua, puji Tuhan. Ini kabar Selamat sahabat, Bapak Sumarno. Selamat sahabat. Yang paling senang adalah Ibu Pendeta Patricia. Orang bangsa itu semua. Seperti pulang kampung, Om. Kampung ya. Kampung. Iya, pulang kampung kita, Kak Sri. Selamat sahabat Pak Pendeta Gunawan. Sehat selalu ya. Selamat Hari Sabat, Om. Gavin udah besar ya, udah bujang. Omar. Sudah gadis, sudah. Waduh. Aja sih. Sudah gadis, sudah raja. Ya, Tuhan berkati. Gavin besar sekarang. Gavin besar. Pendeta Uliga sama Kak Sri kapan balik lagi? Ya. Tahun depan bilang. Ketemu di Pangkal Pinang ya. Tahun depan bilang. Gak pernah ketemu tapi kita ya. Ketemu di Pangkal Pinang tahun depan ya. Tahun depan. Ayo, reunian kita. Ayo Pendeta Nabur, datang juga. Ya, reunian kita. Pangkal Pinang itu di sebelah mana ya? Udah lupa dia. Tanya Bapak Sumarno sebelah mana. Kami ingatkan di Pasir Putihnya. Kabar itu. Kami Pendeta ingat di Ramadan biasanya. di belakang wali kota. Iya masih di situ, belum. Halo semua, sampai ketemu besok. Oke, sampai ketemu besok. Selamat sahabat. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Salam sahabat. Selamat malam, selamat tidur semuanya. Satu. Sampai ketemu. Selamat tinggal. Ya, aku udah stop video.